Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1905. Tuhan, Sining dan Luotian sama-sama terkejut. Aura pada pria bersenjata wanita itu sangat tidak jelas, membuat orang tidak dapat melihat kultivasinya. Tapi hanya berdasarkan kemampuannya untuk membunuh dewa dengan satu tembakan sebelumnya, dia ditakdirkan untuk tidak sebanding dengan karakter di Taijing. Pesta hantu ini bukan untuk karakter sepertimu. Penembak wanita itu melirik keduanya dengan sepasang mata ungu, lalu melihat harta karun di tangan mereka. Tanda dao dari pesta bintang. Pedang yang mempesona. Dua harta suci tingkat penciptaan tingkat tinggi. Tampaknya di belakang kalian masing-masing adalah dewa yang berdiri, biarkan aku melihat. Pria bersenjata wanita itu tampak sangat tertarik dan mengangkat tangannya. Aduh, suara mendesing. Daoyin dan Daojian terbang menjauh dari tangan mereka. Ini mengejutkan baik Sining maupun Luotian. Eksistensi menakutkan macam apa yang seharusnya dimiliki wanita ini. Teknik pengorbanan dan pemurnian tidak buruk, tetapi dapat dilihat bahwa tuan dari dua harta ilahi ini adalah dewa tingkat paling tinggi. Penembak wanita berkomentar dengan santai, sayangnya, di dunia abadi ini, dengan kultivasi Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari dua harta ini. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan kedua harta itu kembali ke pemilik aslinya. Sining dan Luotian menarik napas lega. Luotiandu mengepalkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata, sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada senior saya karena telah membantu saya. Luotiandu Junior berasal dari klan Luo kuno dari domain dewa. Beraninya saya menanyakan nama senior itu. Pria bersenjata wanita itu menghindari menjawab, tetapi berkata, saya menyelamatkan kalian semua hanya karena saya melakukannya dengan lancar. Selain itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan satu hal kepada Anda. Senior, tapi itu tidak masalah, kata Luotiandu. Siapa, teman Su, yang kamu bicarakan tadi? Sining dan Luotian segera terkejut, menyadari bahwa percakapan mereka telah didengar oleh pria bersenjata wanita misterius di depan mereka sejak lama seperti rawa. Menghentikan pikirannya, Sining mengambil inisiatif untuk berbicara, jangan sembunyikan dari para senior, kita berbicara tentang sesama Taois Sui. Mata wanita bersenjata itu tiba-tiba menjadi aneh, dan dia bergumam, benar-benar pria itu. Ada nada kebencian dalam suara itu. Mata Sining sedikit menyipit, dan dia terkejut. Mungkinkah Sui berselisih dengan pria bersenjata wanita ini? Luotiandu juga terkejut. Apakah Dewi yang kuat ini juga ada di sini untuk membunuh Sui? Coba saya lihat berita apa yang terekam di tanda rahasia Anda. Pria bersenjata wanita itu tiba-tiba menjadi asli. Pria bersenjata wanita itu segera mengabaikan keduanya, memegang slip batu giok dan melihat dengan penuh minat. Terkadang, satu atau dua komentar menghina. Oh, itu saja. Ini tidak lebih dari membunuh beberapa dewa Ordo Taixuan. Siapa nama putra dewa Futianyei? Dia hanya babi, tidak bisa membunuh Su yang bermarga. Apakah kehendak tubuh Dharma para dewa? Sepintas, idiot yang mengambil inisiatif untuk menjadi umpan meriam. Jika dewa-dewa yang kuat itu bisa campur tangan dalam urusan dunia peri, mereka akan mengambil tindakan lebih awal, mengapa menunggu sampai sekarang? Tiba-tiba, pria bersenjata wanita itu mengerutkan kening dan berkata, mengapa tidak ada catatan tentang bagaimana Su yang bermarga menyelesaikan jalan buntu dalam jimat rahasia ini? Sining berkata, kekuatan para dewa sangat luas dan tidak dapat diremehkan. Orang-orang kuat yang hadir pada saat itu semuanya terkejut, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Pria bersenjata wanita itu mendengus, seolah kecewa, dan berkata pada dirinya sendiri, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, jadi nama keluarga Su begitu kuat. Sining dan Luotian saling memandang, keduanya. Diam. Pria bersenjata wanita itu mengangkat tangannya dan mengembalikan jimat rahasia itu kepada Sining, dan berkata, apakah kamu punya cara untuk menghubungi Su yang bermarga ini? Sining membeku di dalam hatinya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Lawan dia. Pria bersenjata wanita itu berkata tanpa ragu, jika kamu tidak bertarung lagi, tidak akan ada kesempatan di alam abadi. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Luotiandu merasa sedikit masam di hatinya, Anning sangat peduli dengan Sui, dan dia tidak ragu untuk menipu Dewi yang kuat demi dirinya. Tidak bisa, atau tidak mau? Tanya pria bersenjata itu. Sining mengerutkan bibirnya dan berkata, senior selamatkan aku tidak bisa berbohong melawan hatiku, bahkan jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan membiarkan rekan Daois Su mati. Nadanya tenang dan tegas. Pria bersenjata wanita itu menatap Sining dengan sepasang mata ungu dan tidak berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Hati Luotian menegang, dan dia berkata dengan cepat, senior, tenanglah. Sekarang Sui terkenal di seluruh dunia,
dia tampaknya berada di puncak badai. Tidak sulit untuk temukan dia. Sining melirik Luo Tiandu dengan dingin. Tampilan cemberut membuat hati Luo Tiandu tenggelam, dan dia memaksakan senyum untuk menjelaskan, sejujurnya, Suyi dan aku adalah musuh bebuyutan, dan cepat atau lambat kita akan memiliki kehidupan dan pertarungan maut dengannya. Anda dapat menyerahkan ini kepada saya untuk dilakukan. Sining tetap diam. Dia telah melihat bahwa Luo Tian secara aktif membantu dirinya sendiri. Orang yang mau saya bersihkan, kenapa harus campur? Pria bersenjata wanita itu menggelengkan kepalanya. Oke, ayo pergi. Lebih baik tidak tinggal di sini. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu lain kali. Berbicara, sosoknya melintas dan menghilang begitu saja. Tiba-tiba, baik Sining maupun Luo Tian merasa lega. Pria bersenjata wanita itu terlalu menakutkan, berdiri sesuka hati, itu akan memberi mereka tekanan besar. Rasanya seperti bertemu para dewa. Bahkan, di mata keduanya, mereka sudah lama menduga bahwa pria bersenjata itu adalah dewa. Saya hanya tidak tahu seberapa tinggi basis kultivasinya. Aneh, sebagai dewa, mengapa senior itu tidak terikat oleh aturan dan ketertiban, dan bisa datang ke negeri dongeng? Luo Tian terkejut. Sining juga bingung. Perlu dicatat bahwa jika mereka dapat datang ke alam abadi, maka banyak raksasa menakutkan di alam ilahi mungkin telah menembak, mengapa menunggu sampai sekarang? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Tiba-tiba terdengar suara. Pria bersenjata wanita itu pergi dan kembali. Tiba-tiba, Luo Tiandu merasa gugup, membicarakan dewa di belakang punggungnya kemungkinan besar akan dianggap menyinggung. Sebelumnya, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Pria bersenjata wanita itu berkata, sepasang mata ungu tiba-tiba menatap Sining, apakah kamu dari klan si kuno? Tepat, Sining mengangguk. Mata wanita bersenjata itu halus, dan dia mengangkat tangannya dan berbalik, dan sebuah cermin perunggu muncul, ini adalah artefak, dipoles dari batu Sansheng, dengan harta ini, itu dapat menerangi kehidupan dari seseorang rahasianya, apakah kamu ingin mencobanya? Sining terkejut dan tidak percaya, mungkinkah para senior melihat sesuatu dari junior? Perhatikan bahwa sejak dia lahir, dia memiliki rahasia tersembunyi di sumber bakatnya. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang bahkan tidak dapat dideteksi dan disimpulkan oleh para dewa. Dia telah berbicara dengan Suyi tentang ini sebelumnya, dan mencoba menemukan kebenaran melalui buku karma. Tapi pada akhirnya, bahkan buku karma pun tidak bisa menjawabnya. Dan sekarang, seorang pria bersenjata yang bertemu secara kebetulan tampaknya memiliki wawasan tentang ini, dan bahkan mengeluarkan artefak untuk membantunya memecahkan misteri. Bagaimana ini bisa tidak mengejutkan Sining? Hanya melihat sedikit misteri, tapi tidak lebih. Pria bersenjata wanita itu berkata, sambil melemparkan cermin perunggu ke Sining, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa mencobanya, masukkan saja kekuatan jiwa ke dalam harta ini. Luo Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, senior, jika kamu melakukan ini, apakah kamu akan menerima serangan balasan? Pria bersenjata wanita itu tidak tahan untuk tidak mendengus dingin, apakah menurutmu, dengan kekuatanku, akankah aku melakukan cara licik untuk menyakiti orang yang jauh lebih rendah dariku? Luo Tian langsung terdiam. Sining ragu-ragu dan setuju. Dia juga sangat ingin tahu jawabannya. Saat dia menembus kekuatan jiwanya ke dalam cermin perunggu, pemandangan yang luar biasa tiba-tiba terjadi, dan cermin itu tiba-tiba dipenuhi dengan awan tebal energi kacau, terus berputar. Di cermin, tampaknya dunia misterius telah terbuka, dan secara bertahap, sungai panjang yang kuat tercermin, melintasi kehampaan, ombak bergelombang, dan pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya tercermin. Pada pandangan pertama, pikiran Luo Tiandu langsung jatuh, dan dia tampaknya berada di sungai yang panjang dalam keadaan kesurupan, dan dia seperti dakwit yang tidak mencolok, terbungkus ombak yang bergulung, tidak dapat menahan diri, mengalir, perasaan putus asa, tidak berdaya, dan ragu-ragu muncul secara spontan. Tiba-tiba, Luo Tian sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Boom! Sebuah tangan ramping dan batu giok putih menepuk bahunya. Tiba-tiba, Luo Tian terbangun. Pengaruh menakutkan pada jiwa dan suasana hatinya menghilang seperti air pasang, tetapi wajahnya menjadi pucat dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa pria bersenjata wanitalah yang menyelamatkannya pada saat kritis. Jika kamu tidak menjadi dewa, kamu akan mati jika mencoba memata-matai misteri sungai panjang takdir. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan ringan. Takdir. Luo Tiandu gemetar di jantungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia pernah mendengar salah satu leluhur klan berbicara tentang legenda kuno bahwa di Sungai Panjang pada zaman itu, ada Sungai Panjang Takdir yang terdaftar sebagai tempat terlarang oleh para dewa. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, banyak teroris raksasa di domain dewa telah mencoba berkali-kali untuk menjelajahi Sungai Panjang Takdir, tetapi hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Sungai Takdir yang panjang bagaikan legenda, penuh warna yang tidak diketahui dan misterius. Dan sekarang,
Pria bersenjata wanita itu mengatakan bahwa apa yang tercermin dalam artefak cermin perunggu yang terbuat dari batu Sansheng ternyata adalah sungai takdir yang panjang, dan Luo Tian hampir terpana. Apakah ini nyata? Bahkan para dewa tidak dapat menemukannya, dan itu dianggap sebagai tempat yang tabu, tetapi itu benar-benar dilihat sendiri barusan. Boom! Tepat ketika Luo Tiandu gemetar, sebuah kecelakaan terjadi. Adegan yang tercermin di alam perunggu tiba-tiba runtuh, dan seluruh alam perunggu bergetar hebat. Dan Sining mengerang, matanya menatap kosong, dan wajah kecilnya yang cantik penuh dengan kebingungan. Katakan, takdirmu sudah diatur. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Apakah itu eksistensi di atas sungai takdir? Mustahil. Pasti ada misteri lain dalam hal ini, tapi... Untuk beberapa saat, para wanita bersenjata itu tercengang, jelas merasa bingung dan luar biasa. Melihatnya seperti ini, Sining dan Luo Tian benar-benar tercengang. Karena itu di luar kognisi mereka tidak bisa mengerti. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1906. Sining tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kitab karma tidak dapat menyimpulkan rahasianya sendiri. Saat ini, bahkan cermin tiga kehidupan, juga tidak dapat berfungsi. Ini membuatnya semakin sadar bahwa rahasia di tubuhnya pasti bukan masalah sepele. Mungkin, seperti yang dikatakan buku karma di awal, ketika saya meningkatkan Taoisme saya dan benar-benar membangkitkan kekuatan sumber dalam bakat saya, semuanya akan terungkap. Ketika Sining memikirkan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan satu hal lagi. Antara dirinya dan Suyi, kemungkinan besar ada sebab dan akibat yang tidak diketahui. Ke depan, jawabannya mungkin akan terungkap. Pria bersenjata wanita itu terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, apa yang ingin kamu jelajahi di sini? Sining tercengang, menyingkirkan pikirannya yang kacau, dan berkata, jangan sembunyikan dari para senior, kami di sini untuk menjelajahi rahasia yang terkait dengan era Lingwu. Era Lingwu. Sepasang mata ungu pria bersenjata wanita itu tiba-tiba tampak agak aneh, dan berkata, hal-hal yang berkaitan dengan era Lingwu, bahkan para dewa tidak dapat melihat, kamu di sini, ditakdirkan untuk lari dengan sia-sia. Setelah memikirkannya, dia berkata, namun, ada banyak peluang di sini, yang dapat membantumu menjadi dewa. Berbicara, dia mengeluarkan peta rahasia dan menyerahkannya kepada Sining di udara. Peta rahasia ini mencatat tempat peluang, selama kamu berhati-hati, kamu bisa mendapatkan sesuatu, benar seharusnya menjadi sedikit pikiran saya. Namun, saya tetap menyarankan agar Anda bergegas dan pergi dari sini sesegera mungkin. Dalam periode waktu berikutnya, akan ada banyak perubahan tak terduga di tanah terlantar. Suara itu masih bergema, dan pria bersenjata itu telah pergi. Hanya Sining dan Luo Tian yang tersisa berdiri di sana, keduanya dalam keadaan kesurupan. Aning, senior ini jelas sangat menghargaimu. Luo Tian menghela nafas. Sining tahu betul bahwa perubahan sikap para pria bersenjata wanita kemungkinan besar terkait dengan rahasianya sendiri. Bahkan, dia curiga bahwa pria bersenjata wanita itu telah menyimpulkan sesuatu. Oleh karena itu, tunjukkan kebaikanmu pada dirimu sendiri. Ayo, cari tempat untuk sembuh dulu. Sining tidak banyak bicara dan mulai bertindak. Luo Tiandu juga tidak bertanya dengan sangat menarik. Sining, bagaimana bisa seseorang seperti dia muncul di klan si kuno? Mungkinkah leluhurnya ada hubungannya dengan penguasa yang berada di atas sungai panjang takdir? Di pegunungan berkabut, pria bersenjata wanita itu merenung. Untuk waktu yang lama, dia bergumam, tentu saja, selama siapapun yang terkait dengan nama keluarga Su tidak normal. Saat aku menemukan kesempatan, aku harus bertarung dengan Su yang bermarga itu lagi. Sayang sekali, Luzu Putih. Reruntuhan Akademi Malam Abadi. Sebuah pesta meriah sedang berlangsung. Su Yi duduk di kursi tengah. Lainnya termasuk Qing Wei, Liu Yunxianwang, Kun Wuxian, dan banyak lainnya. Ada juga ribuan orang termasuk Jian Lunatic dan Li Sehu yang kembali dengan Su Yi. Di antara mereka, ada banyak wajah familiar seperti Bo Yuxian. Orang-orang ini, baik leluhur mereka adalah bawahan Wang Ye, atau klan yang mereka layani untuk Wang Ye, mereka semua ditangkap oleh Sekte Taiking dan raksasa abadi lainnya sebelumnya dan menjadi sandera. Sekarang, mereka semua mengikuti Su Yi ke reruntuhan Akademi Yongye untuk membahas hal-hal penting. Alasannya sangat sederhana, Su Yi pernah menyatakan bahwa dia akan membutuhkan bantuan untuk membangun kembali Akademi Yongye dalam 3 bulan. Pada jamuan makan, orang-orang mengobrol dan tertawa. Dari waktu ke waktu, seseorang akan maju untuk bersulang untuk Su Yi. Su Yi diterima. Suasananya sangat hidup, tetapi Su Yi sangat menyadari bahwa apakah itu Qing Wei, atau Fang Yurong dan Fang Han, saudara dan saudari dari keluarga Biaoling, ketika mereka memperlakukannya, mereka semua berubah. Terpesona. Tidak seperti dulu, Anda bisa mengobrol dan tertawa sesuka hati. Ini normal. Bukan karena dia berubah, tetapi dengan peningkatan Taoisme dan kekuatannya, sulit bagi teman-teman lama ini untuk menyusulnya. Diduga, ini adalah efek dari identitas dan status.
Meskipun Suyi tidak peduli tentang ini, dia tidak bisa mengubah apapun. Ketinggiannya mungkin terlalu dingin. Oleh karena itu, menjadi semakin berharga dan langka memiliki orang kepercayaan dan teman di jalan. Setelah perjamuan, Suyi memasuki ruang musim semi dan musim gugur dan berencana untuk mundur sebentar. Lakukan kultivasi Anda dan cium jalan. Adapun pembangunan kembali Akademi Yongye, dia telah menyerahkannya kepada Raja Abadi Liu Yun, Qing Wei dan yang lainnya untuk bersiap. Ruang musim semi dan musim gugur. 1 tahun di sini, 1 hari di luar. Setiap kali datang, kamu hanya bisa mundur maksimal 1, yang setara dengan 2 bulan di dunia luar. Boom! Di satu sisi, Suyi duduk bersila, menyaring harta paling berharga di antara piala. Dalam pertempuran Pantau Hui, dia membantai semua musuh besar, menghancurkan Gunung Suci Lingqiao, dan meninggalkan semua rampasan di medan perang. Suyi. Sampai saat ini, Suyi masih sempat menghitung rampasan. Banyak dan luar biasa. Apapun yang menyebar ke alam abadi akan menyebabkan ribuan orang berjuang untuk itu. Ada juga 5 karakter anak dewa. Sebelumnya, Suyi telah menyerahkan semua harta di bawah peringkat Taihei kepada Qing Wei dan Raja Abadi Liu Yun sebagai properti untuk membangun kembali Akademi Yongye. Namun, Suyi masih memiliki banyak harta di tangannya. Bahan-bahan suci menumpuk di pegunungan, ribuan eliksir, dan berbagai harta peri lainnya mempesona. Hanya ada 26 keping harta peri peringkat Taixuan. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Suyi adalah rampasan yang ditinggalkan oleh 5 dewa. Yang paling menarik perhatian Suyi adalah obat ajaib yang dibawa oleh para dewa ini. Semua ramuan ini adalah harta tak tertandingi yang dapat ditemukan di kelas Taixuan. Beberapa ramuan sangat langka sehingga telah lama menghilang di negeri dongeng. Anda tidak perlu memikirkan Suyi untuk mengetahui bahwa obat mujarab ini disiapkan oleh tokoh-tokoh setingkat dewa anak untuk menjadi dewa dan membuktikan Tao, dan mereka biasanya enggan menggunakannya. Dan sekarang, semuanya lebih murah untuk Suyi. Rumput unicorn 5 warna, empulur mika hitam, 9 bunga roh merah yang indah. Ramuan tak tertandingi ini, tetapi semuanya menghilang jauh sebelum zaman keabadian. Setelah meminum obat-obatan hebat itu, Suyi hanya bisa menghela nafas. Dewa-dewa ini memang kaya. Setiap orang memiliki ramuan hebat untuk menjadi dewa, dan beberapa di antaranya belum pernah terlihat sebelum kematian Wang Ye. Dengan ramuan ini, dalam periode waktu berikutnya, tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Suyi sangat puas. Dia bahkan mulai berpikir bahwa jika dia bisa berburu lebih banyak putra Tuhan, panen akan ditakdirkan untuk menjadi lebih besar. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa harta zaman yang dibawa oleh putra-putra Tuhan tidak dapat diserahkan. Setelah waktu yang lama, Suyi mengemasi barang rampasannya, meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan mulai bermeditasi. Beberapa bulan lalu, dia menjadi Raja Peri. Belum lama ini di Gunung Lingsu, dia mengajarkan tingkat Taiwu. Kecepatan menembus batas sangat mencengangkan. Tapi itu bukan tanpa kekurangannya, yaitu kurangnya curah hujan dan temper. Bahkan jika saya mendapat pencerahan di depan monumen Chaos Deriving Dao di Gunung Lingsu berkali-kali, saya tidak dapat benar-benar memoles dan mengkonsolidasikan fondasi Dao. Dan sekarang, yang harus dilakukan Suyi adalah menyelesaikannya. 10 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Sudah 10 tahun di ruang musim semi dan musim gugur. The Heaven Patching Furnace telah menyempurnakan semua eliksir dan materi ilahi yang dapat disempurnakan. The Heaven Repairing Furnace sendiri juga sangat diuntungkan. Pangkat dan kekuatan telah ditembus berulang kali. Sekarang, hanya pangkat yang bersangkutan, yang mungkin berada di peringkat Taihei. Dalam hal kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan harta karun abadi Tongtian Ordo Taixuan. Selain itu, spiritualitasnya telah sepenuhnya dipulihkan, dan fondasinya telah ditingkatkan lebih lanjut, menjadikannya sangat psikis. Ketika Suyi masih berkonsentrasi pada kultivasinya, dia sudah mengambil inisiatif untuk menggunakan semua jenis bahan ilahi yang langka untuk membantu lebih menyempurnakan peringkat pedang di dunia. Tidak ada jiazi di pegunungan, dan tahun yang dingin tidak mengenal tahun. Di ruang musim semi dan musim gugur, Anda bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. 20 tahun mundur, Suyi, yang duduk diam seperti patung tanah liat, akhirnya perlahan membuka matanya. Pada titik ini, fondasi daunnya telah sepenuhnya dikonsolidasikan, dan dia telah ditempa dan disublimasikan hingga batas yang dapat dicapai oleh kondisinya saat ini. Jiwa, tubuh, dan bahkan keadaan pikiran telah dipertajam dan dipertajam lebih lanjut. Tuan, ini adalah obat mujarab yang disempurnakan. Tungku perbaikan surga datang dan mengambil inisiatif untuk meminta pujian, pangkat pedang di dunia juga telah ditingkatkan lebih jauh, dan itu harus sebanding dengan harta karun peringkat Taixuan. Suyi mengambil ramuan itu dan mengangguk, jangan malas, lanjutkan. Oke, Tungku penambal surga setuju dengan sangat rapi. Sikap Doglek. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan pesanan Dao Taihei. Suyi diam-diam berkata. Dia bangkit, mengeluarkan kendi, dan berbaring di kursi rotan. Tahun-tahun ini, kursi rotan ini,
yang telah berada di sisinya sejak berlatih dalam kehidupan ini, telah tenggelam dalam kekuatan Dao di sekelilingnya sepanjang tahun, dan itu menjadi sangat misterius, yang kelihatannya biasa saja, tapi sudah mengandung pantun ajaib. Ini normal. Tidak peduli seberapa biasa hal-hal itu, mereka akan menjadi luar biasa ketika mereka ditemani oleh kekuatan tiada taraf sepanjang tahun. Belum lagi, Su Yi sangat menyayangi kursi rotan ini, dan sesekali memperbaiki kursi rotan dengan beberapa dewa, agar dirinya lebih nyaman berbaring di atasnya. Kursi rotan ini bukan lagi barang biasa, bahkan dalam arti tertentu bisa disebut sebagai harta Tao. Jika Anda membiarkan beberapa karakter abadi mendapatkannya, Anda bahkan dapat memahami banyak misteri jalan dari kursi rotan. Su Lao Liu, bagaimana saya bisa membuat Jian Lao San mengenali tuannya? Su Yi mengeluarkan buku karma dan pedang, dan berbicara dengan lembut. Di Gunung Lingsu, setelah berbicara dengan kekuatan Taoisme generasi kelima Li Fuyu, Su Yi menemukan bahwa dia bisa menggunakan pedangnya. Karena itu, dalam pertempuran untuk membersihkan Kayun Sang dan masyarakat Pantao, si Cici Jian telah berulang kali mencapai pencapaian luar biasa dan mengerahkan kekuatan luar biasa. Yang membuat Su Yi bingung adalah Jin Cici Jian masih tidak mau mengakui dia sebagai tuannya. Ada cara untuk bersenang-senang, tetapi tidak pernah setuju untuk pergi bersamamu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1907. Bagaimana cara membuat Master Pedang Ketiga mengenali Masternya? Mendengar kata-kata Su Yi, buku sebab dan akibat pertama-tama dengan hati-hati membuka jarak dari peti mati pedang 6 inci, dan kemudian sebaris kata dengan cepat muncul di halaman. Dua cara, satu adalah mengalahkannya sampai titik lemah. Yang kedua adalah menemukan pendekar pedang kedua, dan bertarung dengan pendekar pedang ketiga. Su Yi terkejut. Cara pertama sama sekali tidak masalah. Sebagai harta karun rahasia kekacauan bawaan, pedang Jiachi sangat kejam sehingga dapat menekan harta karun ilahi era di tangan para dewa itu, dan bahkan dia perlu mengandalkan bantuan pedang Jiachi untuk benar-benar membunuh dewa seperti Fu Tianyi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa benar-benar meyakinkan pedang itu? Mungkinkah pisau kedua yang Anda bicarakan adalah saber benci surgawi, peringkat kedua dalam 9 rahasia kekacauan? Su Yi bertanya. Tepat. Buku sebab dan akibat menjelaskan, pedang kedua terlalu ganas, dan kekuatan membunuh adalah salah satu yang terbaik di 9 rahasia kekacauan. Pedang ini dibenci oleh surga dan para dewa. Ini adalah kebencian nyata para dewa. Pada awalnya, kami harta karun yang kacau tidak kurang diganggu olehnya. Pendekar pedang ketiga adalah yang paling tidak enak dipandang, adalah pendekar pedang kedua. Sejak tempat kedua orang ini dilahirkan, telah terjadi banyak pertempuran sengit. Musuh mati. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, dan juga sangat tertarik, berkata, siapa yang lebih kuat? Kitab Karma, pendekar pedang kedua menang lebih banyak kali, tetapi dia lebih terluka, sementara pendekar pedang ketiga menang lebih sedikit, tetapi lukanya lebih ringan. Menurut pendapat saya, keduanya setengah kati dan 8 tael, dan itu dibagi rata. Tapi pendekar pedang kedua tidak berpikir begitu. Dia pikir itu peringkat kedua, dan dia ingin mengalahkan yang ketiga. Jian Lao San juga tidak berpikir begitu. Dia pikir Dao Lao Er tidak lebih dari harta karun rahasia kedua yang lahir. Dalam hal kekuatan tempur, Jian Lao San jelas di atas Dao Lao Er. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Sepasang harta karun kekacauan, begitu kompetitif namun begitu kuat, benar-benar tidak terduga. Menurutmu, siapa yang paling kuat di antara 9 rahasia keos? Su Yi bertanya. Kitab sebab akibat, tentu saja ini aku. Su Yi. Peti mati pedang 6 inci itu sepertinya tidak tahan lagi, dan bergoyang dalam kehampaan, siap untuk bergerak. Buku karma bergetar, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, sebenarnya, 9 rahasia kekacauan kita semua memiliki sihirnya sendiri, dan masing-masing pandai menang. Dalam hal kecepatan, langit yang menutupi perahu adalah yang paling penting, dan dalam hal pertahanan, peta 2 meter adalah yang paling penting, karena mereka berbeda, mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Su Yi bertanya, bagaimana dengan pena asal? Apa misteri harta ini? Pena asli. Harta karun kekacauan nomor 1 dalam 9 rahasia kekacauan. Ini juga merupakan harta paling misterius. Di masa lalu, Su Yi bertanya tentang buku sebab akibat dan pena asal. Ia telah menghilang dari dunia ini, dan hampir tidak ada rumor tentangnya. Ya, pena asal ini sangat misterius sehingga seperti misteri yang tidak diketahui, dan tidak ada rumor yang tersisa. Tidak jelas. Tidak mengherankan, buku sebab akibat tidak tahu, saya belum pernah melihat bos pena sejak saya lahir. Su Yi menggosok alisnya dan berhenti bertanya tentang masalah ini, kalau begitu, apakah kamu tahu cara menemukan pisau kedua? Tiba-tiba, peti mati pedang 6 inci naik ke udara, seperti pena, dan menulis kalimat di buku karma, ketika Anda menginjak langkah Taixuan, saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Su Yi disegarkan. Tentu saja, pedang bisa dipancing begitu dekat. Su Yi langsung mengabaikan rasa sakit dari buku sebab dan akibat, dan berkata dengan penuh minat, mengapa menunggu sampai tingkat Taixuan?
Menurut pedang lagi dalam buku sebab dan akibat, kamu terlalu lemah sekarang. Buku sebab dan akibat begitu menyakitkan sehingga halaman-halamannya terpelintir dan berkerut, dan dia mengutuk. Tapi dia tidak berani benar-benar memalingkan wajahnya dengan Jian Laosan, itu akan mati lemas. Terlalu lemah. Su Yi juga terdiam. Siapa yang berani membayangkan bahwa dia dihina oleh pedang? Waktu berlalu, ruang musim semi dan musim gugur telah berlalu 50 tahun. Selama bertahun-tahun, perilaku Su Yi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Jiwa dan tubuh Tao telah ditempa sampai pada titik kesempurnaan. Kontrol kekuatan Dao juga telah diintegrasikan ke dalam satu tungku, mencapai puncak. Selain itu, setelah melebur sekumpulan harta karun abadi Tongtian tingkat Taixuan, peringkat pedang di dunia telah mencapai level tempering level Taixuan. Bahkan, tungku penambal surga, yang bertanggung jawab untuk menempa pedang dunia manusia juga memperoleh manfaat besar dalam prosesnya. Jauh sebelum pedang dunia manusia, pedang itu dipromosikan ke tingkat Taixuan. Harga yang harus dibayar adalah rampasan yang diperoleh di Peach Fair telah dikonsumsi. Tapi itu semua sepadan. Alasannya sangat sederhana, kultivasi Taijing tingkat ketiga terlalu sulit. Bahkan jika Anda tidak memiliki kesempatan dan sumber daya untuk berlatih, tidak ada gunanya mundur untuk waktu yang lama. Ini juga alasan mengapa di dunia peri, meskipun ada banyak orang di alam abadi, hanya ada beberapa orang di alam Taijing. Ini Su Yi, transformasi pedang di dunia dan tungku untuk memperbaiki langit, mengapa tidak? Jika bukan karena peleburan harta karun peri Taijing yang tiada taranya, tidak mungkin kedua harta ini ditingkatkan hanya dalam 50 tahun. Hanya satu langkah lagi, Anda akan dapat mengesahkan pesanan Taihe. Su Yi diam-diam membuka matanya, aku hanya tidak tahu kapan peluang terobosan ini akan muncul. Daripada menunggu, lebih baik mengambil inisiatif untuk mencarinya. Berpikir, dia sudah dewasa. Meskipun masih mungkin untuk mundur selama 10 tahun lagi di ruang musim semi dan musim gugur, itu tidak lagi diperlukan. Buang-buang waktu. Pada hari itu, Su Yi meninggalkan ruang musim semi dan musim gugur. Ruang musim semi dan musim gugur telah berlangsung selama 50 tahun, dan dunia luar baru saja berlalu selama 50 hari. Hanya dalam 50 hari, reruntuhan Akademi Yongye telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di masa lalu, tempat ini adalah pemandangan yang sunyi, penuh dengan reruntuhan yang runtuh, yang dianggap sebagai area terlarang oleh para pembudidaya bailusu. Tapi sekarang, tempat ini punya tampilan baru. Di antara pegunungan, ada banyak paviliun, semua jenis bangunan berdiri berjajar, bunga dan tumbuhan eksotis ditanam di mana-mana, dan kebun obat tersebar. Dalam kehampaan, ada juga bangau dan awan. Sederetan formasi terlarang dibangun ke arah yang berbeda, menarik energi spiritual di Zhou, sehingga seluruh reruntuhan Akademi Yongye diselimuti suasana suci. Belum lagi, jika mereka yang melayani Su Yi hari ini, banyak dari mereka ada di alam Raja Abadi. Di alam abadi hari ini, mereka mungkin tidak sebanding dengan yang ada di alam abadi, tetapi mereka juga yang teratas tokoh di Immortal Dao. Sekarang, dengan upaya bersama dari teman-teman lama seperti Liu Yun Immortal King, King Wei, Kunwu Immortal, The Akademi Yongye baru telah muncul. Bagus sekali. Ditemani oleh King Wei, Su Yi berjalan mengelilingi Akademi Yongye. King Wei tersenyum hati-hati, dan berkata, generasi muda percaya bahwa di bawah kepemimpinan Kaisar di masa depan, Akademi Yongye ditakdirkan untuk menjadi lebih baik, dan akan dapat mereproduksi masa lalu kemuliaan di masa depan, tidak, bahkan lebih dari sebelumnya. Berbicara, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya yang menawan. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan meninggalkan negeri dongeng cepat atau lambat. Apakah Akademi Everneath dapat bangkit atau tidak tergantung pada upaya semua orang. Pergi. King Wei terkejut. Sebelum dia bisa pulih, Su Yi melangkah maju, namun, ini untuk masa depan. Sebelum pergi, aku akan mengatur semuanya. King Wei dengan cepat menyusul. Sepasang kaki giok yang montok dan ramping berayun di rok, membuat sketsa lekuk tubuh yang menakjubkan. Keindahan kecantikan itu tipis dan tidak mencolok. Pakaian-pakaian membuatnya semakin kontemplatif. Tuan Kaisar, selama retret Anda, berbagai kekuatan abadi datang untuk memberi selamat kepada Anda satu demi satu, dan mereka semua mengirim hadiah yang murah hati. Bibir merah King Wei terbuka sedikit, memperkenalkan Su Yi tentang masa lalu. Sejak berakhirnya Peach Fair, dunia negeri dongeng benar-benar dibuat sensasi. Sekelompok raksasa abadi yang dipimpin oleh eter puritanisme dan sekte Taiyi berguncang, semuanya panik, dan mereka semua menahan kesombongan mereka, dan semua kekuatan di bawah komando mereka menyusut. Jelas ketakutan. Era baru telah dimulai. Di masa lalu, yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah, Akademi Malam Abadi, di Bailusu. Klan Tang kuno, buzusan tiga tanah murni Tiansu, Tianxuan, Tianheng dan banyak tradisi Tao kuno lainnya, semuanya mengirim utusan dengan hadiah murah hati untuk mendukung rekonstruksi Akademi Yongye. Bahkan beberapa kekuatan abadi yang tidak dapat dikalahkan oleh Delapan Kutub, juga datang berinisiatif untuk bergabung atas nama berkontribusi pada Akademi Yongye. Untuk sementara waktu,
Akademi Yongye memiliki suasana agung. Wan Zong datang ke istana, ziarah dunia. Sampai sekarang, banyak kekuatan abadi datang untuk memberi penghormatan kepada gunung setiap hari, dan sosok abadi dari seluruh dunia datang untuk memberi penghormatan. Ada juga beberapa anak muda yang ingin memasuki Akademi Yongye untuk berkultivasi terlebih dahulu. Meskipun masih ada lebih dari sebulan sebelum Su Yi mengumumkan rekonstruksi Akademi Yongye, sudah ada puluhan ribu orang kuat di luar gerbang gunung. Beberapa dari mereka adalah untuk melihat hari ketika Akademi Yongye didirikan. Beberapa adalah angkatan pertama yang bergabung dengan Akademi Evernit. Singkatnya, di negeri dongeng sekarang, Akademi Evernit telah menjadi pusat perhatian, mempengaruhi hati sanubari semua praktisi abadi. Setelah mengetahui hal ini, Su Yi menertawakannya. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang untuk ditonton. Alasan mengapa Akademi Yongye hari ini menerima perlakuan dan perhatian seperti itu sepenuhnya karena dirinya sendiri. Su Yi berharap di masa depan, Akademi Yongye benar-benar memiliki fondasi dan kekuatan yang akan menarik perhatian dunia. Apa yang terjadi dengan karakter anak dewa di masa lalu? Su Yi tiba-tiba bertanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1908. Qing Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bahkan tidak ada jejak angin. Su Yi mau tidak mau sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, pasti ada banyak karakter anak dewa yang tersebar di dunia peri. Bahkan ada lebih banyak karakter yang tak tertandingi seperti Jia Yunseng, Wen Ren Qingyu, dan Huo Jianfeng. Pertemuan persik, apakah itu membuat para dewa ini tidak berani main-main? Su Yi tidak percaya. Mungkin, karakter anak dewa ini cemburu dan memilih untuk tetap di sela-sela untuk saat ini, tetapi mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimanapun, mereka datang ke alam abadi, dan banyak orang memikul misi bunuh diri. Su Yi diam-diam berkata. Memikirkannya, dia menyadari satu hal. Akademi Yongye saat ini telah menarik banyak perhatian dan berada di puncak badai. Apakah musuh akan memanfaatkannya? Pada hari yang sama, Su Yi membuat keputusan dan menulis surat rahasia kepada Keratua dengan pedang di jurang besar kabut hitam, angin menderu di Gunung Lingsu, dan Qilong Daojun di reruntuhan Istana Naga. Juga pada hari yang sama, Su Yi melancarkan aksi dan secara pribadi membentuk formasi terlarang untuk Akademi Yongye. Kedalaman jurang kabut hitam, di reruntuhan medan perang kuno itu. Keratua pembawa pedang itu berdiri dan berkata, Huang Tuo, teman Suda Ois, tolong berkemas, ayo pergi keluar bersama. Ya, di kejauhan antara langit dan bumi, sosok menakutkan dengan ketinggian 10.000 kaki tercermin. Gunung Lingsu, di depan monumen Chaos Deriving Dao, Howling Wind, yang membentuk kembali tubuh Dao, juga menerima surat dari Su Yi. Dia terdiam beberapa saat, lalu bangkit dan pergi dengan perahu yang menutupi langit. Reruntuhan Istana Naga, naik. Saat Qilong Daojun mengulurkan tangan kanannya, kuali naga leluhur setinggi 100 zang tiba-tiba meraung, dan nyala api terjalin, harta ini menjadi seukuran telapak tangan, dan jatuh ke tangan Qilong Daojun. Benar saja, tripod ini hanya dapat disempurnakan dengan melangkah ke Taijing. Sedikit kegembiraan muncul di mata emas Qilong Daojun. Baru setengah bulan yang lalu, dia akhirnya mengantarkan mimpi membuktikan kesempatan itu. Dengan tubuh naga yang sangat kuat, dia melewati bencana Taijing dalam satu gerakan, membuktikan peringkat Tao Taiwu. Jika bukan karena Kaisar, saya pasti tidak akan menjadi hari ini tampaknya. Qilong Daojun berpikir dalam hati, di masa depan, saya tidak akan mengecewakan harapan Kaisar, dan setelah membalas dendam ayah angkat saya akan membuktikan Tao di Laut Cina Timur, membangun kembali Istana Naga, dan menyusun kembali kemuliaan garis keturunan naga. Hanya memikirkan ini, dia tiba-tiba menyadarinya, dan mengeluarkan jimat rahasia dari mansetnya. Jimat rahasia ditinggalkan oleh Su Yi ketika dia meninggalkan reruntuhan Istana Naga untuk memfasilitasi komunikasi dengan Daojun Qilong. Apakah Kaisar memanggilku ke Akademi Malam Abadi? Qilong Daojun disegarkan, saya Cisu, akhirnya saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada Kaisar. Pada hari yang sama, dia berangkat, berlayar melintasi Laut Cina Timur, dan menyapu Bailuzu di negeri dongeng. Di sepanjang jalan, dia berubah menjadi naga merah bercakar 5 yang panjangnya 10.000 zang, terbang menembus awan dan kabut, mengkhawatirkan banyak kekuatan abadi di Laut Cina Timur. 1 bulan kemudian, di alam abadi, tidak peduli kekuatan apa yang ada di awal penciptaannya, ia perlu mengadakan upacara besar untuk mengumumkannya kepada dunia. Dan kali ini, meskipun untuk membangun kembali Akademi Yongye, juga perlu mengadakan upacara pembukaan. Di bawah instruksi Su Yi, Karma Book secara pribadi mengambil tindakan dan memilih waktu yang tepat. Itu hari ini, langit cerah dan udara sejuk. Hari baru saja menyingsing, dan puluhan ribu orang berkumpul di luar Akademi Yongye. Angka meteran, ada aliran tak berujung dari kekuatan abadi utama yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Adegan yang hidup, di Akademi Yongye, di dojo megah yang dilapisi dengan batu giok putih, Raja Abadi Liu Yun, Qing Wei, Dewa Kun Wu, maniak pedang, dan banyak tokoh besar lainnya sudah menunggu di sana.
Tamu-tamu yang datang untuk menyaksikan acara tersebut juga turut hadir di venue satu demi satu. Para utusan Taoisme kuno, seperti klan Tang kuno, Akademi Qinglu, dan tiga kekuatan darat murni Gunung Buzu, semuanya hadir. Bahkan Tian Shouzi dan Zuyu Dapeng datang. Kenalan lain seperti Tang Lingqi, Tang Baur, Del, juga hadir. Sekilas, ada kepala hitam. Upacara pembukaan Akademi Yongye akan dimulai di dojo ini. Pada saat itu, Su Yi secara pribadi akan maju dan mengumumkan tujuan pendirian faksi dan membuatnya dikenal dunia. Dentang, sampai waktu yang baik itu tiba, sebuah lonceng besar tiba-tiba berbunyi antara langit dan bumi. Suara yang awalnya berisik di lapangan tiba-tiba ditekan. Suasana menjadi khusyuk dan sunyi. Semua mata tertuju pada platform tinggi di tengah dojo. Pendekar pedang, siapa penguasa kabut hitam? Ya, dikatakan bahwa orang yang selamat dari era Taiyuan adalah penguasa dunia yang hebat. Ada keributan di lapangan, dan suara diskusi yang rendah terdengar. Selama ini, banyak berita terkait Akademi Yongye telah menyebar. Hal yang paling menarik perhatian adalah Su Yi mengundang tiga master besar Taijing untuk duduk di Akademi Yongye. Swordsman AP adalah salah satunya. Selanjutnya, sosok lain muncul. Melolong, keturunan ketiga Li Fuyu. Penampilannya juga menimbulkan sensasi di lapangan. Alasannya adalah karena belum lama ini, ada beberapa utusan dewa yang selamat dari era Taihuang. Salah satu kaisar pedang tak tertandingi yang terkenal. Bagaimanapun, ini adalah kaisar pedang tak tertandingi dari peringkat Taixuan. Orang ketiga yang muncul adalah Qilong Daojun. Dia terlihat seperti seorang gadis, mengenakan gaun panjang hitam murni, rambut panjangnya diikat, matanya berwarna emas, dan dia memancarkan keagungan yang dingin dan menakutkan. Ketika dia muncul di atas panggung, banyak pria kuat dari pembudidaya iblis yang hadir terengah-engah dan merasakan tekanan darah yang mengalir ke wajahnya. Itu adalah kekuatan naga, mengejutkan semua roh. Itukah pemilik pasar naga hitam? Dikatakan bahwa dia telah berubah menjadi naga merah tingkat Taiwu yang sebenarnya, mewarisi warisan istana naga Laut Cina Timur, dan cukup kuat untuk bertarung dengan karakter tingkat Taihe. Ada keributan lagi di lapangan. Tiga keberadaan Taijing yang berurutan muncul, dan keagungan serta gaya semacam itu juga membawa kejutan besar bagi mereka yang hadir. Perlu dicatat bahwa bahkan beberapa raksasa di dunia tidak memiliki sosok Taijing. Tapi sekarang, di awal Akademi Yongye, ada tiga master hebat dengan asal-usul khusus, siapa yang tidak bisa terkejut. Tapi segera, mata orang-orang teralihkan, tertarik oleh orang terakhir yang muncul. Mengenakan jubah hijau, sosoknya kokoh, dan temperamennya diam seperti awan. Ini Su Yi. Tiba-tiba penonton dibuat kaget. Semua tamu sangat antusias. Melihat Su Yi, dia tidak menyembunyikan kekaguman, rasa hormat, dan antusiasme. Sampai jumpa. Ibadah itu seperti menyembah Tuhan. Sebagai mitos, temui kaisar. Pada saat yang sama, sapaan seragam terdengar di lapangan, mengguncang langit. Ini juga melengkapi penampilan Su Yi, seperti Raja Dunia. Kehidupan saudara Wang Ye sekarang tidak kurang dari kehidupan sebelumnya. Keratua itu menghela nafas dengan emosi. Yang disebut tak tertandingi di dunia, unik di masa lalu dan sekarang, seharusnya begitu. Mata Qilong Daojun penuh dengan antusiasme. Meskipun masih ada celah dengan master aslinya, dia memang cukup kuat untuk membuat Taixuanji menundukkan kepalanya. Suasana hati Rin Feng kacau, memikirkan Master Li Fuyu dalam benaknya, dan kemudian membandingkan sosok Su Yi tidak jauh, secara bertahap, kedua sosok itu tampak menyatu. Tidak seperti yang lain yang hadir, Su Yi tidak merasa banyak. Dia melirik semua orang di sekitarnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu tidak perlu lebih sopan, Akademi Yongye dibangun kembali, berkat cinta semua orang, datang untuk memberi selamat, Su Mou adalah sangat berterima kasih. Suara menyebar ke penonton, bergema di semua tempat. Sekarang, izinkan saya mengumumkan bahwa upacara pembukaan ini. Sebelum Su Yi selesai berbicara, tawa yang menusuk tiba-tiba terdengar dari jarak antara langit dan bumi. Bagaimana bisa acara semegah ini tanpa saya? Terjadi keributan di lapangan. Saat ini, masih ada orang yang berani membuat masalah. Saya melihat sekelompok sosok menyapu di bawah langit di kejauhan. Dia dipimpin oleh seorang pria dengan jubah kuning cerah dan mahkota batu giok, dengan tombak merah menyala di kakinya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di belakang orang ini, ada sekelompok pria kuat yang dipenuhi dengan suasana Taijing. Saat muncul, mereka langsung dikenali. Tuhan memberkatimu. Itu adalah para malaikat di sekelilingnya. Suasana tiba-tiba berubah dan orang-orang terkejut. Upacara pembukaan ini telah lama menarik perhatian dunia. Tetapi pada saat ini, ada sosok tingkat dewa yang memimpin sekelompok dewa untuk datang, jelas pendatang yang tidak baik. Keratua dengan pedang, melolong, Qilong Daojun, dan lainnya semua mengerutkan kening, dan tentu saja memahami ini. Kamu menonton dan tidak bertindak gegabah. Su Yi melambaikan tangannya dan menatap anak dewa bernama Zhu Tianyu. Jangan khawatir, kursi ini bukan untuk membuat masalah. Di bawah langit yang jauh,
Zhu Tianyu berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa hari ini adalah hari yang baik untuk pembukaan Akademi Yongye, dan saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada diri saya sendiri, jadi rekan Taois Su tidak akan menyalahkannya, kan? Dia tersenyum, tapi ada sedikit kesembronoan dalam kata-katanya. Su Yi berkata langsung, ucapkan niatmu, jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Meremehkan, tapi penuh kekuatan dan mendominasi. Langit dan bumi diselimuti lapisan dingin. Ketika semua orang memikirkan rekor brilian Su Yi di konferensi Persik, mereka tidak bisa tidak mengangkat semangat mereka. Memang, bagaimana dengan Putra Dewa? Tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika saya mendengar ancaman tanpa basa-basi dari Su Yi, senyum di wajah Zhu Tianyu membeku. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Daois muda Su salah paham, aku benar-benar datang untuk memberi selamat padamu. Dan, aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Berbicara, Zhu Tianyu meregangkan tubuh dan tersenyum, tentu saja, jika kamu ingin tahu hadiah apa ini, kamu harus berjanji padaku satu hal terlebih dahulu. Ada apa? Kata Su Yi. Zhu Tianyu berkata dengan serius, jangan marah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1909. Menyarankan Su Yi untuk tidak marah. Semua orang bingung. Su Yi mengerutkan kening, tiba-tiba mengambil langkah, dan tiba-tiba datang ke langit. Saya tidak marah, dan saya tidak tertarik dengan hadiah Anda. Dia berjalan menuju Zhu Tianyu saat dia berbicara. Terlihat datar seperti biasanya, tapi mata Zhu Tianyu tiba-tiba menyusut, dan dia segera berkata, hadiah besar yang saya berikan terkait dengan alam 9 roh, tidakkah Anda ingin tahu? Petik 2. Su Yi sepertinya tidak sadar, atau mengabaikannya begitu saja, tanpa jeda dalam langkahnya. Lagi pula, karena kamu punya nyali untuk memberi selamat, aku akan menerimanya, pada diriku sendiri. Aku akan memberimu tumpangan secara pribadi. Kata-katanya sejelas air, tapi menyejukkan. Suara masih bergema, Su Yi sudah menembak. Dia mengklik. Boom! Hujan pedang turun, seperti matahari terbenam dalam 9 hari. Zhu Tianyu mengelak untuk pertama kalinya, tetapi terkejut menemukan bahwa kekosongan di dekatnya dipenjara dan diblokir oleh kekuatan pedang yang menakutkan, dimanapun dia bersembunyi. Itu tidak berguna. Aktif. Boom! Untuk sesaat, Tianyu merasa disambar petir. Energi pedang yang mendominasi menghancurkan semua perlawanannya, dan kekuatan perlindungan seluruh tubuh meledak. Pada saat kritis ketika nyawa dipertaruhkan, pisau terbang emas tersapu, meledak dengan cahaya keemasan menyilaukan, yang menghalangi ledakan hujan pedang. Namun, dia masih tertegun dan terbang keluar. Puff! Dia batuk darah dengan keras dan menjadi pucat. Sudut alisnya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, hujan pedang menyapu langit, seperti kekuatan penghancur, dan menghantam para dewa yang dikelilingi oleh Zhu Tianyu sebelumnya. Boom! Dewa-dewa itu terbang keluar. Jeritan dan jeritan tak henti-hentinya, menyedihkan dan memalukan. Dengan satu pukulan, Zhu Tianyu dan para malaikat di sekitarnya akan dikalahkan. Penonton tercengang. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah menyaksikan pertempuran klub pantau tiba-tiba menyadari bahwa hanya dalam 3 bulan, kekuatan Su Dizun tampaknya telah berubah lagi jauh lebih kuat. Hanya itu, Su Yi mencibir, aku sangat bingung, siapa yang memberimu keberanian untuk melompat keluar dan mati saat ini, hanya saja, bodoh. Dia mengangkat lengan kanannya, dan ujung jarinya memiliki akumulasi niat pedang. Berhenti. Zhu Tianyu sangat marah dan berteriak, lihat apa ini. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengangkat gelang safir. Su Yi sedikit mengernyit, ada apa ini? Pada saat ini, Howling Wind tiba-tiba berseru, gelang Giok Qinyi. Itu harta pribadi kakak senior kedua. Raut kemarahan muncul di wajahnya, menyadari ada yang tidak beres. Kakak kedua, Su Yi segera mengerti bahwa yang dibicarakan Rin Feng adalah pewaris kedua, Ning Xiu, yang dia terima di generasi kelima. Di era Great Wilderness, Ning Xiu meninggalkan negeri dongeng dengan 2 instrumen dan pergi ke Jiyuan Changhe untuk menemukan jejak Master Li Fuyu. Sejak itu, Ning Xiu benar-benar diam dan tidak pernah kembali. Dan sekarang, gelang safir Ning Xiu telah jatuh ke tangan Zhu Tianyu, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa Ning Xiu, yang pergi ke era Long River sejak lama, memiliki kecelakaan. Mengernyit, Su Yi segera berhenti dan berkata, ini hadiah yang kamu siapkan untukku. Zhu Tianyu menghela nafas lega, menyadari bahwa gelang giok di tangannya telah berfungsi. Saya tahu bahwa gelang seperti itu saja tidak dapat mengancam Anda sama sekali. Zhu Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak berencana untuk. Ini adalah ancaman. Petik 2. Su Yi mendengus dan berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Buat kesepakatan. Zhu Tianyu mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya. Kamu bisa tahu sekilas. Su Yi mengambil batu giok itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti. Anak Tuhan, memberkati surga, adalah karakter pesuruh. Dia adalah pengganti putra Tuhan bernama, Feng Wuji, untuk menyebarkan berita, dan dia ingin membuat kesepakatan dengan Su Yi. Isi transaksinya sangat sederhana,
asalkan Suyi pergi ke suatu tempat bernama Monumen Terlarang, dan mengeluarkan material magis bernama emas sihir abadi, Anda dapat menukar petunjuk yang terkait dengan Ningxiu. Ya, itu hanya petunjuk, bukan Ningxiu sendiri. Pada saat ini, Zhu Tianyu tiba-tiba berkata, jika kamu menolak, Ningxiu akan mati. Suyi berkata, mengapa kamu melihatnya? Zhu Tianyu tersenyum dan berkata, kamu tidak takut akan ancaman, dan Feng Wuji juga tidak takut akan ancaman. Bahkan jika kamu mengancam untuk menghancurkan seluruh klannya, dia tidak takut. Suyi mengangkat alisnya, dia pikir dia berasal dari domain dewa, jadi aku tidak bisa membantunya dan klan di belakangnya. Zhu Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak mengerti Feng Wuji, selama dia mengatakannya, dia akan melakukannya, dia tidak akan pernah mengerti, takutlah pada apapun, sebelum aku ketika dia datang, dia sudah mengatakan bahwa jika kamu menolak, dia hanya akan membunuh Ningxiu, itu saja. Semua orang di lapangan kaget. Wajah Howling bahkan lebih muram dan cemas, dan mau tak mau berkata, Tuan, kakak senior kedua, dia. Suyi berkata dengan hangat, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Ningxiu mengalami kecelakaan. Guru, ada keributan di lapangan, dan semua orang kaget. Howling Win, yang dikenal sebagai kaisar pedang tak tertandingi sejak era Tai Huang, ternyata adalah murid Sudizun. Kebenaran ini begitu menggemparkan sehingga orang-orang hampir sulit menerimanya. Mata keratua itu lebar dan bulat, dan dia memandang Suyi di kejauhan di bawah langit dengan tak percaya. Di hadapannya, hanya dia yang menebak identitas Suyi. Lingsu Tianzun Li Fuyu, Kaisar Empat Pedang, penguasa Gunung Lingsu, peri pedang paling misterius dan transenden di era Tai Huang. Keratua dengan pedang itu cukup beruntung untuk dikenali oleh Fu Tianzu dan memasuki Gunung Lingsu untuk memahami jalan itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Bahkan ketika dia berada di jurang besar kabut hitam, dia memberitahu Suyi tentang rumor tentang Li Fuyu, dan dialah yang memberitahu Suyi bahwa Luo Changning, Ningxiu, Rin Feng dan Dong Xuan, 4 kaisar pedang tak tertandingi dari peringkat Taixuan, semuanya adalah murid Li Fuyu, yang mulia surgawi Lingsu. Mei, namun, keratua dengan pedang itu bahkan tidak berpikir bahwa Li Fuyu yang merupakan sahabatnya, Kaisar Yongye di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, keratua itu tercengang dan benar-benar kaget. Li Fuyu, Wang Ye, Suyi. Siapa dia yang sebenarnya? Suyi juga menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Howling Feng, seorang pria pemberontak, akhirnya mengubah namanya untuk menghormati dirinya sendiri sebagai seorang master, sungguh tidak mudah. Namun, Suyi tidak senang. Karena Howling Win mengubah mulutnya, itu sepenuhnya karena dia peduli dengan keselamatan kakak perempuan keduanya, Ningxiu. Di masa depan, aku harus membiarkan orang ini menyebut dirinya guru dengan sukarela. Suyi diam-diam berkata, jadi, Anda setuju? Zhu Tianyu berkata sambil tersenyum, terlihat sangat bangga. Tiba-tiba, semua penonton menjadi gugup dan semua menatap Suyi. Semua orang dapat melihat bahwa ancaman yang dikatakan Zhu Tianyu kali ini sangat mungkin membuat Suyi berkompromi. Tanpa diduga, Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memberitahu Feng Wuji, aku bisa menyetujui kondisinya, tetapi hanya jika dia harus mengutamakan Ningxiu. Begitu dia mengatakan ini, Zhu Tianyu mencibir, tidak mungkin, Feng Wuji telah menyatakan posisinya, baik Anda menerima kondisinya, atau Anda menolak, tidak ada ruang gerak. Suyi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan memberinya 3 hari untuk memikirkannya. Dalam 3 hari, aku ingin melihat Ningxiu, jika tidak, aku akan membuat mati seluruh keluarganya di masa depan. Nadanya acuh tak acuh dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Senyum Zhu Tianyu menghilang, alisnya berkerut. Aku berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi. Boom! Suyi mengangkat tangannya dan menebas. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul, saling bersilangan, dan langsung membantai semua utusan ilahi di samping Zhu Tianyu. Darah seperti air terjun. Sialan, adegan mendadak ini mengejutkan penonton. Itu juga membuat Zhu Tianyu takut, punggungnya dingin, dan wajahnya menjadi sangat biru. Kamu. Mata Suyi dalam dan dingin, katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Zhu Tianyu kehilangan kata-kata. Ingat, beritahu Feng Wuji apa yang saya katakan. Suyi berkata, pergi. Saya berharap wajah Tianyu penuh dengan rasa malu. Dia adalah putra dewa dari alam para dewa, dengan latar belakang bangsawan, dan jalannya melawan langit, tetapi di depan mata semua orang, sedang difitnah oleh Suyi seperti ini tidak diragukan lagi sangat memalukan. Mungkin berakhir. Dia menahan, menjauh. Dari awal hingga akhir, saya benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Menyaksikan semua itu, pikiran orang-orang kembali bergejolak. Adapun Suyi, dia sepertinya tidak peduli sama sekali, berbalik dan kembali ke platform tinggi di dojo dan berkata, ayo lanjutkan. Nadanya datar dan tenang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak berarti sama sekali. Sikapnya yang tenang membuatku patah hati. Pada hari itu, upacara pembukaan Akademi Yongye berakhir.
Pada upacara tersebut, Su Yi secara pribadi mengumumkan tujuan pembangunan kembali Akademi Yongye, peraturan dan regulasi, dan visi Akademi Yongye. Berita itu juga menyebar ke dunia pada hari yang sama, menyebabkan diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Su Yi, mengadakan upacara pembukaan ini juga memiliki makna yang luar biasa. Di era Great Wilderness, ketika generasi kelima Li Fuyu berdiri dengan bangga di puncak negeri dongeng, dia pernah tinggal di Gunung Lingsu di atas Laut Cina Timur, dan semua orang yang ditakdirkan di dunia bisa pergi berlatih. Sebelum zaman kejatuhan abadi, Wang Ye ke-6 mendirikan Akademi Yongye, mengangkat dan memberhentikan Kaisar Pengadilan Abadi Pusat, menjaga 9 jalan surgawi, dan berjuang di medan perang sepanjang hidupnya di atas. Itu telah mempengaruhi sebuah era, dan namanya telah dikenang dan dipuji oleh dunia hingga hari ini. Diri di dunia ini akan benar-benar berdiri di puncak dunia, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih sedikit daripada Li Fuyu, dan dalam hal prestise dan pengaruh, itu jauh lebih sedikit daripada Wang Ye. Ini membuat Su Yi juga berpikir, apa yang harus dia tinggalkan ketika dia berada di puncak Immortal Dao di masa depan. Ketenaran dan kekayaan, saya tidak peduli. Orang-orang hidup di dunia, dan apapun yang terjadi, mereka selalu harus melakukan sesuatu untuk orang yang peduli pada mereka. Oleh karena itu, pada upacara pembukaan ini, Su Yi dengan sungguh-sungguh menetapkan mimpi besar yang ingin ia capai di dunia ini di dunia peri. Di hari lain, kamu harus menjaga caramu sendiri di dunia, mendidik orang-orang, dan berharap semua orang di jalan kultivasi akan menjadi seperti naga. Di lain hari, jalan untuk menjadi dewa akan terbuka, dan blokade para dewa di dalam para dewa akan dipatahkan. 3 gol. Untuk sementara waktu, itu juga menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri dongeng, dan semua makhluk di dunia bersemangat, dan terkejut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1910. Malam, di sebuah kota, jalanan menyala seperti naga, ramai dan berisik. Feng Wuji berjongkok di depan kedai teh, menggigiti biji melon, sambil mendengarkan kisah hantu menyayat hati yang diceritakan oleh pendongeng di kedai teh. Jalan-jalan dan gang-gang penuh dengan orang, dan ada tumpukan tamu di kedai teh. Tapi tidak ada yang tahu bahwa anak dewa dari alam para dewa, seperti orang malas, berjongkok di luar kedai teh, makan biji melon, mendengarkan buku. Tersembunyi di kota, kecil tersembunyi di alam liar. Feng Wuji bukanlah seorang pertapa, ia hanya rakus akan kemewahan dunia, bermain di dunia, bahagia, dan tentram. Di malam hari, aku berharap Tian Yu datang. Sudut bibirnya berkedut saat melihat sikap merendahkan Feng Wuji. Sudah selesai. Feng Wuji meludahkan kulit biji melon di mulutnya dan bertanya dengan santai. Zhu Tianyu menceritakan kata-kata Su Yi sebagaimana adanya. Hehe, kamu tahu, selama aku lebih kejam dan sembrono darinya, dia harus menundukkan kepalanya. Feng Wuji tertawa. Kemudian, dia bangkit, mengeluarkan segenggam biji melon dari lengan bajunya, dan menggigitnya dengan tajam, lari lagi dan bantu saya mengantarkan 2 hal. Su Yi. Zhu Tianyu menegang, wajahnya menjadi sangat tidak nyaman, dan dia berkata, orang itu sangat mendominasi dan membunuh orang sesuka hati, saya tidak ingin menemukan itu tidak nyaman. Feng Wuji tersenyum dan menepuk bahu Zhu Tianyu, jangan khawatir, dia tidak akan menyentuhmu. Berbicara, dia mengeluarkan 2 kotak giok, menyerahkannya kepada Zhu Tianyu, tersenyum dan mendesak, pergi, kali ini harus berhasil, kamu aku kembali, aku akan mentraktirmu minum. 1 hari kemudian, 2 kotak giok muncul di tangan Su Yi. Di dalam kotak batu giok, terdapat surat dan peta rahasia. Surat itu ditulis oleh Feng Wuji, isinya sangat sederhana. Beritahu Su Yi bahwa Ningxiu masih hidup, jadi disegel di kotak giok kedua. Ketika Su Yi membuka kotak giok kedua, dia melihat botol giok hitam di dalamnya. Botol giok hanya seukuran ibu jari, ditutupi dengan pola rahasia Shinto yang aneh dan rumit yang tak terhitung jumlahnya, dan mulut botol juga disegel oleh segel rahasia. Anda dapat samar-samar melihat bahwa ada jiwa seorang wanita di dalam botol giok, yang sangat kabur dan ilusi. Selain itu, ada surat di dalam kotak giok. Hanya ada 1 kalimat dalam surat itu, selama kamu mencoba membuka botol giok ini, roh Ningxiu akan mati. Ketika kamu menemukan emas ajaib abadi dari monumen sihir terlarang, aku akan memberitahumu metode rahasia untuk membuka botol giok ini. Su Yi memanggil Howling. Hampir sekilas, Howling mengenali roh wanita terlarang di dalam botol giok, itu adalah kakak perempuan keduanya Ningxiu. Ini membuatnya sangat marah, matanya merah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, bajingan itu benar-benar telah menghancurkan tubuh saudari kedua. Su Yi menggosok alisnya, menyingkirkan botol giok dan kotak giok terlebih dahulu, lalu berkata, jangan khawatir, selama jiwa masih ada di sana, akan ada harapan selamat. Kemudian, dia mengeluarkan peta rahasia di kotak giok pertama. Pada peta rahasia, terdapat peta monumen sihir terlarang, dan pola, emas ajaib abadi. Sedikit, Su Yi menilai bahwa keberatan sihir terlarang ini terletak di kedalaman Laut Beiming. Di kehidupan sebelumnya, dia dan sahabatnya, Kaisar Iblis Xinglu,
menghabiskan bertahun-tahun berkeliaran di kedalaman Beiming, dan mengunjungi banyak daerah terlarang. Dan monumen anti-sihir ini terletak di area terlarang yang disebut Gua Menangis Dewa di Beiminghai. Kotak kaki. Aneh, anak dewa dari alam dewa, tapi bagaimana dia tahu bahwa ada monumen terlarang di Gua Menangis Dewa? Fetis sebagai emas ajaib abadi. Su Yi sedikit terkejut. Guru, aku ikut denganmu. Howling mengambil inisiatif. Lebih baik kamu tinggal di Everneath Academy. Su Yi Dao menolak, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai tuanmu, lakukan saja apa yang aku katakan. Melolong terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan. Setelah Howling Feng pergi, Su Yi memikirkannya, mengeluarkan jimat rahasia, mengirim surat kepada Sining, dan menanyakan tentang Feng Wuji. Perlu disebutkan bahwa dia tidak berbicara tentang dendam dengan Feng Wuji, untuk menghindari kekhawatiran Sining. Segera, Sining menjawab. Feng Wuji, salah satu dari 6 dewa iblis, di wilayah ilahi, keturunan dewa iblis Rahu, iblis yang tak tertandingi di antara anak-anak para dewa. Pria kejam yang tak tertandingi dengan temperamen gila dan kejam serta kekuatan tempur yang menakutkan. Bahkan beberapa dewa pun tidak berdaya. Alasannya sangat sederhana, didukung oleh keberadaan Tuhan para dewa yang menakutkan seperti Rahu Demon God. Di alam para dewa, Feng Wuji bergelar The Demon Emperor of Confusion. Kekuatan-kekuatan tempur orang ini sudah menjadi milik keberadaan teratas dalam tatanan Taixuan. Di akhir surat, Sining bertanya kepada Su Yi dengan penuh perhatian apakah dia memiliki dendam terhadap Feng Wuji. Jika demikian, biarkan dia berhati-hati. Su Yi berpikir sejenak, dan menjawab, ini masalah kecil, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Pada hari itu, Su Yi berangkat sendirian, meninggalkan Bailuzu, dan menuju Beiminghai. Bumi yang lama ditinggalkan. Di tengah pegunungan yang sepi dan sepi, langit dan bumi tampak gelap. Di dekat celah gunung, Sining mengerutkan kening saat menerima jawaban Su Yi. Anin, ada apa? Luo Tian semua bertanya di satu sisi. Orang gila Feng Wuji juga telah datang ke negeri dongeng. Sining berkata pelan. Feng Wuji. Luo Tian tertegun sejenak, lalu mencibir, orang gila ini tidak bermoral dan mendominasi. Jika bukan karena leluhurnya, Dewa Iblis Lohu, dia pasti sudah lama mati. Berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Aning, aku ingat kamu dan Feng Wuji ini tidak memiliki festival, mengapa kamu membicarakannya? Tidak menunggu Sining menjawab, Luo Tian menebak jawabannya dan menghela nafas, sepertinya pria bermarga Su itu dalam masalah lagi. Dia merasa masam. Bagaimana Su Yi bisa membuat Aning begitu peduli? Rekan Taois Su bukanlah orang yang menyebabkan masalah. Sining dengan serius mengoreksi, kamu juga tahu betapa gila dan mendominasi temperamen Feng Wuji. Jika tidak ada yang lain, orang ini pasti mengincar sesama Taois Su. Jadi, Su Yi yang meminta bantuanmu sebelumnya. Tidak, dia hanya menanyakan detail Feng Wuji, dan mengatakan bahwa itu hanya insiden kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Luo Tiandu tercengang dan bergumam, tidak ada gunanya menyebut Feng Wuji. Su ini sangat arogan sejak dia memenangkan pertempuran klub pantau, dan lebih arogan, dan aku tidak berani memandang Feng Wuji di mataku. Sining berkata dengan dingin, perhatikan kata-katamu. Luo Tiandu tersenyum canggung, iya, saya akui bahwa Su Yi sangat kuat, dan dia pasti akan dapat dengan mudah membersihkan Feng Wuji. Sining berkata dengan nada dingin, kamu kurang yin dan yang, jika hanya ada satu Feng Wuji, itu ditakdirkan untuk tidak berdaya bagi Taois Su, saya khawatir pertandingan melawan Daois Su ini bermasalah. Apakah akan ada lagi pembunuhan? Tidak, saya melewatkan pertemuan pantau terakhir. Kali ini, Dao Yousu tidak boleh sendirian. Dia berdiri, aku akan melihat Akademi Everneath. Suara itu masih bergema, dan dia telah hanyut. Bagus sekali. Luo Tiandu terlihat mendung beberapa saat, dan jantungnya terasa seperti toples cuka yang terbalik, yang sangat tidak nyaman. Tapi pada akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengejarnya, Aning, tunggu, aku bersamamu. Sining tidak menoleh ke belakang, dan berkata, apakah kamu tidak ingin berbagi hidup dan mati ketika kamu bertemu sesama Taois Su? Kamu harus tinggal di sini dan tunggu. Luo Tiandu tampak serius, dengan kemauan untuk keluar, Aning, demi suasana hatimu, aku bisa bersembunyi dulu dan menghindari melihatnya. Sining. 3 hari kemudian, di kedalaman Laut Beiming, di dunia yang hancur dan hancur, kekuatan waktu dan ruang mengamuk seperti badai, dan langit terkoyak tak terhitung jumlahnya jurang besar yang mengejutkan. Yang terbesar adalah jurang dengan kisaran 10.000 zang, seperti mulut besar di langit. Ada pintu masuk ke salah satu tempat terlarang paling misterius di Beiminghai, Gua Menangis Sen. Dunia ini merusak ruang dan waktu. Di kejauhan, ketika sosok Su Yi muncul, dia melihat sosok menunggu di sana di dunia yang kacau dan runtuh. Berpakaian jas hitam panjang, dengan rambut panjangnya yang acak-acakan disanggul, wajahnya bersudut, dia duduk di atas batu dengan kaki bersilang dan makan biji melon. Kulit biji melon ditumpuk di bawah kakinya. Di atas kepalanya,
Terdapat gambar dao yang tersuspensi menetes, hitam putih, berselang-seling bening dan keruh, berasal dari pemandangan misterius yang tak berujung dan tak berujung. Kabut kacau yang mengepul menggantung dari peta jalan, menutupi sekeliling pria berbaju hitam, dan juga menghalangi kekuatan badai ruang dan waktu yang mengamuk di dunia ini. Keempat, buku sebab akibat bersemangat, saya tidak menyangka akan bertemu pria ini di sini. Tentu saja itu adalah peta 2 meter dari salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Di gurun besar, Li Fuyu memberikan harta ini kepada murid keduanya Ningxiu. Setelah Li Fuyu meninggalkan negeri dongeng, Ningxiu juga membawa harta kekacauan ini, pergi ke atas sungai Changyuan dan mengikuti jejak guru Li Fuyu. Dan sekarang, harta ini muncul di tangan pria berpakaian hitam itu. Tapi sesama Taois Su, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu di sini. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dan bangkit dari batu dengan senyum cerah, memegang segenggam biji melon di tangannya, mengunyah. Feng Wuji. Dari kejauhan, Su Yi datang dan menatap pria berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh. Ini kamu. Wajah Feng Wuji penuh dengan senyuman, seolah melihat seorang teman lama, jangan tersinggung memperdagangkan nyawa Ningxiu denganmu sebelumnya, omong-omong. Anda harus berterima kasih kepada saya, lagi pula, jika bukan karena saya, bagaimana Anda bisa melihat Ningxiu dengan mudah? Su Yi berkata, kamu menunggu di sini hanya untuk mengatakan ini. Feng Wuji tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku terlalu tidak sabar, sangat ingin mendapatkan Immortal Magic Gold sesegera mungkin, dan omong-omong, aku juga melihat sikap rekan Daois Su. Lihat, itu memang jauh dari sebanding dengan hal-hal vulgar itu. Itu adalah pintu masuk ke monumen sihir terlarang. Selama kamu mengeluarkan emas ajaib yang abadi, aku berjanji untuk segera. Sebelum dia selesai berbicara, nyanyian pedang tiba-tiba terdengar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1911. Suara Feng Wuji berhenti tiba-tiba saat lantunan pedang berbunyi. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas pedang terbang setinggi 6 inci di atas kepala Su Yi. Tidak menunggu tanggapannya, boom, menggantung di langit di atas kepalanya, energi pedang yang kacau menyapu, dan kedua instrumen itu bergetar hebat dan penyok. Feng Wuji dipukul dan sosoknya bergetar hebat. Dia mendengus dingin, cahaya iblis hitam yang menakutkan melonjak dari tubuhnya, mengangkat tangannya ke langit, dan mencoba yang terbaik untuk mendesak kedua instrumen itu. Harta rahasia Chaos peringkat keempat ini mengalir melalui kabut yang kacau, melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan melarutkan pedang itu dalam satu gerakan. Tidak heran buku sebab akibat mengatakan bahwa, dalam hal pertahanan, kedua instrumen itu adalah yang paling penting di antara 9 rahasia kekacauan. Su Yi terkejut. Dia menembak dengan pedang yang cukup dekat untuk mengguncang lawan. Namun akhirnya terhalang 2 meter. Su Yi, aku tidak menyangka orang-orang sepertimu akan menyelinap menyerang. Feng Wuji menghela nafas. Ini lebih baik daripada mengancam nyawa seseorang. Dengan suara tenang, Su Yi menembak lagi. Dentang. Dia menjulur ke depan, dan pedang itu ditebas terus-menerus. Satu demi satu energi pedang kacau turun dari langit, menebas ke arah Feng Wuji dengan padat. Tabrakan yang memekakkan telinga meraung. Su Yi dan Feng Wuji bertarung sengit. Namun, situasi di antara keduanya sangat berbeda. Serangan Su Yi seperti angin, dengan dampak yang kuat, energi pedang yang padat menembus langit dan tanah, dan kedua instrumen itu bergetar hebat, dan dengungan dilanjutkan. Feng Wuji sangat pasif. Seperti bersembunyi di cangkang penyu, hanya bisa diselesaikan secara pasif. Selain itu, setiap kali kedua instrumen dibombardir, dia akan terpengaruh, menyebabkan seluruh tubuhnya bergejolak dengan ki dan darah, dan dia sangat tidak nyaman sehingga dia akan batuk darah. Nama keluarga Su. Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku. Feng Wuji berteriak keras, dengan sedikit kegilaan di matanya. Su Yi mengabaikannya. Sambil mendesak pedang, dia bahkan lebih kasar, membawa buku karma dan menghancurkannya di kedua instrumen. Menghancurkan dua instrumen, saya tidak tahan lagi. Tu Laosi, kamu harus cepat-cepat bersembunyi. Tidak peduli seberapa bagus kamu, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Jian Laosan. Ada juga yang bermarga Su, yang penuh dengan kekeras kepalaan. Sekuat apapun pertahananmu, dia akan menahanmu dari makan dan berjalan. Cepat, sudahkah kamu mengenali tuanmu dan disempurnakan oleh orang itu? Buku karma dengan cemas mendesak, memicu kekuatan karma merah karma, dan terus-menerus mencoba berkomunikasi dengan dua grafik. Tapi tidak ada tanggapan. Cukup. Tiba-tiba Feng Wuji mabuk berat, wajah yang tadinya tersenyum cerah menjadi murung, berani pakai benda asing, dan aku perang. Dia sangat tertekan, berpikir bahwa dia ditekan oleh Su Yi dalam konfrontasi harta. Ya, Su Yi langsung berhenti. Feng Wuji mencibir dan berkata, jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang akan menemukan emas ajaib abadi untukku? Berbicara, dia mengelak dan menjauh dari Su Yi. Su Yi, dia tidak menyangka bahwa Feng Wuji, seorang pria tak tertandingi dan kejam seperti Raja Iblis yang kacau, akan menarik kembali kata-katanya. Di kejauhan, senyum cerah kembali muncul di wajah Feng Wuji,
yang terpenting aku berbeda dengan dewa lain, aku tidak merasa buruk tentang membunuh Anda. Menarik, tentu saja, jika Anda harus mencari pelecehan, setelah Anda mengeluarkan emas ajaib abadi dari monumen sihir terlarang, saya berjanji untuk membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Bayar, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, seorang pria bertingkah seperti laki-laki, tetapi kamu berubah-ubah dan berbicara seperti kentut. Sekarang, aku tidak bisa mempercayai karaktermu. Feng Wuji tampak tidak yakin. Pada saat ini, Su Yi berkata, beri aku metode rahasia membuka segel botol giok, aku bisa berjanji untuk pergi ke monumen terlarang. Feng Wuji mencibir, kamu pikir aku akan percaya? Su Yi berkata, tanah peri ini, bahkan jika membenciku sampai ke tulang, tidak akan pernah ada hubungannya denganku dalam kata-kata, kata harus dipraktekkan. Tuduhan, jika Anda telah menanyakan tentang perbuatan yang berhubungan dengan saya, Anda harus tahu ini. Feng Wuji terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghela nafas, aku harus mengatakan, aku percaya pada kejahatanmu. Mengangkat tangannya dan melemparkan, sepotong batu giok keluar, dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara, rahasianya ada di dalamnya, kamu bisa membukanya sekarang. Su Yi memandang Feng Wuji dalam-dalam dan berkata, kamu seharusnya senang bahwa kamu tidak menganggap Ningxiu sebagai ancaman kali ini, tetapi memilih untuk menyerah di atas batu giok itu. Berbicara, dia berbalik dan menyapu celah besar di bawah langit di kejauhan. Feng Wuji mau tak mau berkata, mengapa kamu tidak melihat slip batu giok itu? Kamu tidak berani membohongiku, kecuali kamu tidak menginginkan emas abadi. Suara itu masih bergema, dan sosok Su Yi telah menghilang. Feng Wuji membeku di sana. Matanya berkilat-kilat, seolah-olah sedang menghadapi masalah besar. Sampai lama, dia diam-diam mengeluarkan segenggam biji melon dan mulai makan, tetapi dia jelas sedikit gelisah, dan makan biji melon tidak begitu rapi. Benar saja, para leluhur mengatakannya dengan baik, bahkan jika Su Yi ini adalah reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu Li Fuyu, gayanya jauh dari sebanding dengan siapapun. Feng Wuji bergumam dalam hatinya. Dalam benak saya, mau tak mau saya memikirkan kata-kata leluhur saya, ketika Anda bertemu dengan reinkarnasi Li Fuyu, Anda harus berhati-hati dan Anda harus berhati-hati, lebih baik diam daripada bertindak gegabah. Dan sejauh yang Feng Wuji ketahui, dahulu kala, para leluhur menderita kerugian besar di bawah Li Fuyu. Meninggalkan pelajaran menyakitkan yang tak bisa digoyahkan dalam hidup ini. Gua menangis Sen, area terlarang berbahaya yang tidak diketahui. Sebelum era kejatuhan abadi, Wang Ye telah melintasi tempat ini, tetapi dia dihalangi oleh kekuatan terlarang yang menakutkan dan harus mundur. Menurut pernyataan Feng Wuji, monumen ajaib terlarang dengan emas ajaib abadi ini terletak di Gua Menangis Dewa. Kenapa tempat ini seperti pesawat yang terisolasi dari dunia peri, dan seperti gurun yang ditinggalkan oleh surga? Saat memasuki God Weeping Cave, apa yang tampak di bidang penglihatan Su Yi adalah dunia-dunia yang bobrok dan layu, penuh dengan kehancuran dan penipisan. Tidak ada kehidupan. Melihat ke sekeliling, bahkan kubah langit tampaknya telah runtuh sejak lama, mencerminkan langit berbintang abu-abu seperti kekosongan, dengan meteorit berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya. Debu mengamuk di tanah, merengek seperti hantu. Hal yang paling mengejutkan bagi Su Yi adalah di sini, dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari aturan dunia abadi. Karena itu, dia curiga bahwa dunia ini terisolasi dari alam abadi, dan kemungkinan besar itu adalah pesawat dunia yang ditinggalkan oleh tatanan Dao abadi. Tiba-tiba, lampu listrik abu-abu tiba-tiba muncul entah dari mana dan menebas ke arah Su Yi. Boom! Su Yi menembak untuk menyelesaikan, tidak pernah berpikir bahwa petir abu-abu ini sangat aneh dan menakutkan, langsung menembus telapak tangannya, dan bahkan pelindung tubuhnya dengan mudah dibuka. Pada saat kritis, Su Yi menggunakan buku karma untuk memblokirnya. Klik, petir abu-abu pecah, dan kilat menyambar. Kausalitas. Buku itu bergetar di mana-mana, tetapi kali ini jarang dikutuk. Sebaliknya, sepertinya merasakan sesuatu, dan halaman-halamannya dibuka untuk mengungkapkan sebaris kata. Apa-apaan ini? Nafas perampokan zaman tetap ada. Su Yi tergerak. Era, ini adalah bencana paling tabu yang cukup untuk menghancurkan peradaban suatu zaman, rentan dan akan hancur total. Dan setiap datang musibah zaman, berarti akan dipentaskan perubahan zaman, hancurnya peradaban zaman lama, dan peradaban zaman baru akan berada dalam kekacauan yang terjadi. Siapa yang berani membayangkan bahwa masih ada aura bencana era di God Weeping Cave di kedalaman laut utara alam abadi? Bukankah ini berarti tanah terlantar dan terkuras ini kemungkinan besar berasal dari era peradaban sebelum negeri dongeng? Buku sebab akibat jelas ngeri dan memprihatinkan. Itu hanya helaan nafas yang tidak berarti. Jika itu adalah bencana yang sebenarnya di zaman itu, barusan, kamu akan pergi. Su Yi berkata dengan santai. Saat dia mengatakan itu, hatinya juga kagum. Tidak diragukan lagi, Feng Wuji, putra dewa yang tiada taraf dari alam para dewa, telah lama memahami kengerian tempat ini, jadi dia tidak berani datang diri. Memikirkan hal ini, Su Yi tiba-tiba tergerak hatinya.
Karena ini masalahnya, bagaimana Feng Wuji bisa yakin bahwa setelah memasuki tempat ini, dia dapat membantunya menemukan emas ajaib yang abadi? Apakah karena kekuatan reinkarnasi, atau karena dua harta karun yang kacau, pedang dan kitab karma? Sambil memikirkannya, Sui sudah mulai bergerak menuju kedalaman dunia yang terkuras ini. Seluruh jalan mati, dingin, dan sunyi. Selain itu, tidak ada kekuatan tatanan abadi, suasana hati orang sangat tertekan, dan tekanan meningkat tajam. Perhatikan bahwa tidak ada aturan Zousu yang abadi, yang berarti tidak mungkin menggunakan kekuatan Zousu untuk penggunaan Anda sendiri. Begitu jalannya habis, seperti ikan yang kehabisan air, ia akan mengering dan mati. Namun, Sui membawa banyak ramuan padanya, jadi dia tidak khawatir tentang ini dalam waktu singkat. Tetapi jika Anda terjebak di sini untuk waktu yang lama, konsekuensinya benar-benar malapetaka. Tembak. Setelah menempuh perjalanan kurang dari setengah jam, di kejauhan, variabel tiba-tiba muncul lagi. Kali ini, ada lebih dari selusin petir abu-abu, beberapa sepanjang beberapa kaki, dan beberapa sepanjang puluhan kaki, semuanya dipenuhi dengan tabu dan pencegah kilau. Begitu mereka muncul, mereka semua bergegas menuju Sui. Buku sebab akibat terbang kaget dan mencoba melarikan diri. Pada akhirnya, Sui meraihnya dengan kuat dan menggunakannya sebagai perisai. Boom! Lebih dari 10 sambaran petir abu-abu langsung tertutup. Saya melihat bahwa kilat ini terus-menerus berjuang dan mengalir, dan aura terlarang yang mereka keluarkan mengganggu seluruh lautan penderitaan, dan hampir terkoyak. Tetapi pada akhirnya, petir abu-abu ini gagal untuk melepaskan diri, dan dimusnahkan oleh kekuatan reinkarnasi yang terkandung dalam lautan penderitaan yang luas. Nafas bencana zaman bisa dilenyapkan dengan reinkarnasi. Buku sebab dan akibat tercengang. Mata Sui juga menunjukkan kecemerlangan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1912. Era, cukup untuk menghancurkan sebuah era peradaban. Tapi itu bisa diselesaikan dengan kekuatan reinkarnasi. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Sui sebelumnya. Untuk sesaat, suasana hatinya naik turun, dan dia banyak berpikir. Para dewa tidak dapat bereinkarnasi, karena reinkarnasi dapat mencabut mereka dari hukum zaman yang mereka kendalikan dan menjatuhkan mereka dari dunia. Bila tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, mengapa para dewa harus membunuh orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi? Perhatikan bahwa keluarga kuno seperti klan Fu Xining tidak berbaur dengan tindakan mereka. Demikian pula menurut Xining, di alam para dewa tidak monolitik, tetapi berdiri di kubu yang berbeda. Artinya, dewa yang tidak dapat bereinkarnasi hanyalah sebagian, bukan semua dewa. Selain itu, ada bukti lain. Itu adalah kehidupan kelimanya, Li Fuyu, dan kehidupan lampau lainnya. Meskipun mereka berdua mati di tangan para dewa, dalam dua kehidupan lampau ini, mereka juga memiliki sekelompok teman terbaik. Misalnya, Luo Yao, yang pernah muncul di Sungai Changjiang untuk membantunya melawan tekad Buddha lampu pembakaran dan menyebut dirinya, Saudara Dao, adalah salah satunya. 1. Ini juga berarti bahwa kekuatan reinkarnasi tidak ditoleransi oleh semua dewa. Dan sekarang, dengan pengetahuan bahwa kekuatan reinkarnasi dapat menyelesaikan malapetaka zaman, Sui tidak dapat menahan diri untuk menduga-duga dalam benaknya. Alasan mengapa kelompok dewa itu tidak dapat bereinkarnasi melawan diri mereka sendiri adalah karena mereka adalah musuh bebuyutan dengan dua kehidupan mereka sebelumnya. Tapi yang lebih penting, kemungkinan besar dia mengincar reinkarnasi, ingin sekali menempati jalan terlarang yang luar biasa ini. Bayangkan semacam jalan yang dapat menahan dan merampas para dewa ketuhanan, dan juga menyelesaikan malapetaka zaman, dewa mana yang tidak ingin memilikinya. Dulu, saya pikir reinkarnasi terlalu tabu, mengancam posisi tinggi para dewa. Sekarang tampaknya semuanya jauh dari sesederhana itu. Su Yi diam-diam berkata, nama keluarga Su, tidak, Tuhan Su. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda selama sisa hidup saya. Buku sebab dan akibat sangat bersemangat, dan halaman-halaman buku itu tampak seperti naga dan burung phoenix. Tuhan Su, mata Su Yi aneh, dan lucu. Ya, meskipun kamu bukan dewa, kamu adalah keberadaan seperti dewa. Aku ingin menyebutmu dewa, yang sangat tepat. Kitab karma, lagi pula, semua harta karun rahasia yang semrawut sekuatku di dunia ini sangat takut dengan malapetaka zaman, tetapi di mata, Tuhan Su, ini bola. Melihat laki-laki yang dulunya terbaring dan busuk, sekarang menjadi sangat antusias dan menyanjung, yang membuat Su Yi sedikit tidak nyaman. Tidak tahu malu, Su Yi berkomentar dengan jijik, menyingkirkan buku sebab akibat, dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan, sesekali kita jumpai sambaran petir berwarna abu-abu yang mengandung suasana perampokan zaman. Tanpa terkecuali, semua bisa diselesaikan dengan kekuatan reinkarnasi. Hal ini membuat Su Yi sangat emosional. Jika Guanzu, Wang Ye, Li Fuyu, yang bisa mengendalikan kekuatan reinkarnasi, bagaimana mereka bisa berhenti di jalan dan harus bereinkarnasi dan membangun kembali?
Pada saat itulah Suyi sangat menyadari bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa dia mampu mengendalikan reinkarnasi dalam kehidupan ini, tetapi suatu kepastian. Dia sekali lagi mengingat adegan ketika dia berada di Sungai Takdir dan melihat pendekar pedang yang diduga merupakan generasi pertamanya. Lalu, di gagang pedang 9 penjara, sebuah sudut Sungai Takdir terbuka. Dan di atas Sungai Takdir, sesosok muncul. Angka, melangkah di atas gelombang, meski arus waktu dan perubahan dunia, ia tidak bisa menggoyahkan sosoknya sedikitpun. Stabil seperti batu, berdiri dengan bangga di Sungai Panjang Takdir. Ini memberi orang pesona indah yang abadi dan abadi. Saat itu, pendekar pedang misterius itu pernah berkata, "Jadi kamu bisa merasakan rahasia naik turunnya zaman." Tak terkalahkan di dunia, dia menjadikan dirinya musuh, hanya untuk mengetahui bahwa terobosan yang dia cari hanya bisa dimulai dari reinkarnasi. Dan pertemuannya dengan Suyi sudah ditakdirkan. Karena mereka yang memahami reinkarnasi dapat melihat sudut takdir dalam reinkarnasi dan membiarkan mereka bertemu satu sama lain. Pada saat itulah Suyi menilai bahwa pendekar pedang misterius yang berdiri di Sungai Takdir adalah kehidupan pertamanya. Pada saat itulah Suyi memperoleh makna mendalam dari Xuanzu yang diselamatkan dari Sungai Takdir. Sayangnya, Suyi tidak mengetahui identitas sebenarnya dari generasi pertama. Pihak lain hanya mengatakan bahwa ketika dia memiliki kekuatan di luar dirinya di masa depan, itu secara alami akan menjadi jelas. Pada saat itu, Suyi dengan sungguh-sungguh bertanya mengapa dia bertanggung jawab atas reinkarnasi. Dan jawaban dari pendekar pedang misterius itu bermakna. Dia berkata, 9 adalah jumlah ekstrim, saya memulai perjalanan untuk menemukan jalan yang lebih tinggi dengan reinkarnasi, dan Anda adalah satu-satunya yang menemukan reinkarnasi, hanya seperti kembalinya 99 menjadi 1, semuanya kembali ke asalnya, dan siklus reinkarnasi terbentuk dalam kegelapan. Ketika Suyi memikirkan kata-kata ini lagi pada saat ini, dan mengingat bahwa dalam kehidupan pertamanya, dia mampu berdiri di Sungai Panjang Takdir dan berjalan masuk era yang berubah, dia tidak bisa membantu tetapi memicu kegemparan di hatinya. Ketika dia benar-benar mengerti, Suyi menyadari bahwa ada begitu banyak misteri dalam pertemuan itu saat itu. Dan itu adalah keberadaan yang menakutkan dan tak terukur, tetapi dia memilih untuk bertarung dalam reinkarnasi, menggunakan dirinya sebagai musuh, hanya untuk menemukan cara untuk menerobos. Saya bahkan tidak menyadari bahwa sebelum saya benar-benar melangkah ke reinkarnasi, saya sangat kuat. Suyi diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara pertempuran yang menggetarkan bumi, yang juga membangunkan Suyi yang sedang berpikir. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat di kejauhan di bawah langit, cahaya berwarna darah dan hujan beterbangan, guntur dan kilat mengamuk, dan pertempuran besar sedang dipentaskan. Dalam pertempuran sengit, itu adalah sekelompok dewa. Ada seorang pria jangkung dan perkasa berbaju besi, memegang tombak, dan dengan satu pukulan, bintang-bintang jatuh, semuanya runtuh, dan cahaya ilahi bersinar di langit. Seorang wanita yang mengendarai burung surgawi memegang botol harta karun, dan mulut botol itu mengeluarkan miliaran api surgawi, menyapu langit dan membakar ladang bintang. Tapi mereka semua terluka, dan berjatuhan darah. Karena lawan mereka adalah malapetaka, lahir dari ketiadaan, diturunkan menjadi awan malapetaka kelabu, menggantung cahaya malapetaka yang tak berujung. Jiao Guang seperti air terjun, para dewa yang kuat dan menakutkan, bahkan jika mereka melakukan segalanya untuk bertarung, mereka pasti akan dibunuh oleh perampokan. Persetan, di sini, bagaimana bisa ada pertempuran lagi antara para dewa dan para dewa? Tidak, itu bukan malapetaka ilahi, ini jelas malapetaka zaman. Baru saja kepikiran. Boom, auman yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia, dan Suyi sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan akal. Dan di bidang penglihatannya, pertempuran yang sedang berlangsung melawan bencana zaman berubah menjadi gelembung dan menghilang ke langit dan bumi. Langit dan bumi kembali sunyi, tandus dan sepi. Hanya rintihan dan rengekan angin yang menggema di antara langit dan bumi seperti suara dewa menangis. Tidak diragukan lagi, apa yang saya lihat sebelumnya adalah ilusi. Mungkin, perang para dewa yang menakutkan dan tabu itu memang terjadi, tapi, itu ditakdirkan untuk menjadi masalah zaman sebelumnya, bukan peradaban zaman sekarang. Hal ini dapat disimpulkan dari bencana zaman yang merebak. Bagaimanapun, setiap kali bencana era pecah, peradaban suatu era ditakdirkan untuk runtuh dan binasa. Bahkan dewa pun tidak berdaya untuk bersaing. Tempat hantu ini pasti peninggalan yang tertinggal di era terakhir. Suyi semakin yakin akan hal ini. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan di hatinya. Mengapa dewa seperti Feng Wuji tahu jauh lebih baik daripada orang-orang di dunia abadi bahwa ada gurun yang tersisa dari era terakhir di Kris of Tuhan? Juga, Si Ning juga mengatakan sebelumnya bahwa dia dan Luo Tiandu sedang menjelajahi rahasia besar di masa-masa awal negeri dongeng. Akankah sama seperti era sebelumnya? Sisa terkait. Jika demikian, bukankah itu berarti bahwa anak-anak dewa dari alam dewa, selain dua tujuan merebut kesempatan untuk menjadi dewa dan bunuh diri, masih dalam misi untuk menjelajahi rahasia zaman terakhir? Setelah kamu pergi dari sini,
bicaralah dengan Sining, mungkin kamu bisa mendapatkan jawaban. Su Yi terus bergerak maju sambil berpikir. Hah, tiba-tiba matanya sedikit menyipit. Di kejauhan, cahaya keemasan menyilaukan muncul di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan ini menghilang. Ini menarik perhatian Su Yi, dan segera mendekati tempat di mana cahaya keemasan tersapu. Dan, dia telah melihat bahwa tempat di mana cahaya keemasan muncul adalah area di mana ilusi pertempuran para dewa sebelumnya muncul. Segera, Su Yi melihat sumber cahaya keemasan. Sepotong harta yang tertinggal di debu tanah. Hanya sebesar tamparan, gelap, dan dibiarkan seperti besi tua, setengah tertutup pasir dan debu. Ketika Su Yi mendekati masa lalu, pecahan harta karun yang tidak mencolok itu tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan menyilaukan yang melesat langsung ke langit, mewarnai langit di sekitarnya menjadi emas suci. Cemerlang, Su Yi terkejut. Apakah ini emas ajaib yang abadi? Dia mengeluarkan peta rahasia yang diberikan oleh Feng Wuji, di mana digambar pola emas ajaib abadi. Meskipun bentuknya berbeda, itu juga menunjukkan warna emas abadi. Sedikit dibandingkan, Su Yi memutuskan bahwa fragmen harta harus mengandung emas ajaib abadi. Singkirkan peta rahasia, Su Yi berturut-turut mengeluarkan pedang dan buku karma, dan setelah membuat persiapan yang cukup, dia menembak dari udara dan membiarkannya menyala. Tanah di kejauhan meraih potongan harta karun itu. Pecahan harta karun itu bergetar dan tersapu ke udara. Melihat akan terbang ke tangan Su Yi, pecahan harta karun itu tiba-tiba berubah. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.